Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama praktikum pengantar data spasial. Pada minggu ini kita akan mempelajari materi tentang geoprocessing, digitasi mulai Google Earth, dan juga geotagging. Pada materi geoprocessing, kita akan mempelajari beberapa tools, diantaranya yaitu ada buffer, clip, intersect, union, merge, dan juga dissolve. Pertama-tama kita akan mempelajari tools clip terlebih dahulu. Clip sendiri digunakan untuk memotong SHP yang besar terhadap SHP yang lebih kecil. Yaitu kita membutuhkan SHP Lampung dan juga SHP Kabupaten Tanggamus. Di sini SHP Lampung merupakan SHP yang lebih besar dan juga SHP Kabupaten Tanggamus merupakan SHP yang lebih kecil. Langsung saja kita klik geoprocessing, lalu klik. Pada info feature kita masukkan SHP yang lebih besar, dan pada klipnya kita masukkan SHP yang lebih kecil yaitu Tanggamus. Atur penyimpanannya dan klik OK. Maka hasil klip antara Provinsi Lampung dan juga Kabupaten Tanggamus akan muncul pada table of content. Selanjutnya kita akan mempelajari tools merge. Merge sendiri berfungsi untuk menggabungkan SHP terdekat. Langsung saja kita klik geoprocessing lalu pilih merge. Pada input dataset kita masukkan SHP Lampung dan juga SHP Tanggamus. Jangan lupa diatur penyimpanannya, klik OK. Berikut merupakan hasil merge antara SHP Provinsi Lampung dan juga Kabupaten Tanggamus. Selanjutnya kita akan mempelajari geoprocessing berupa dissolve. Dissolve sendiri merupakan digunakan untuk memisahkan data sesuai yang ada di atribut table. Pada kali ini kita akan mengambil studi kasus yaitu pada SHP Tanggamus. Kita buka table atributnya. Dan di sini dapat kita lihat bahwa Kabupaten Tanggamus sendiri memiliki dua sistem pemerintahan, yaitu berupa pedesaan dan juga perkotaan. Langsung saja kita klik geoprocessing lalu dissolve. Pada info feature-nya kita masukkan SHP Tanggamus. Jangan lupa diatur penyimpanannya, dan pada dissolve fields-nya kita checklist pemerintah. Lalu klik OK. Maka akan muncul SHP dissolve-nya. Jangan lupa kita atur untuk simbologinya. Klik properties. Lalu pada menu simbologi, klik categories. Isikan value field-nya berupa pemerintah. Add all value, maka menu perdesaan dan juga perkotaan akan muncul. Klik OK. Dapat dilihat bahwa perbedaan perdesaan dan perkotaan sekarang sudah dapat dilihat. Selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang intersect. Intersect sendiri digunakan untuk menggabungkan lebih dari satu SHP, sehingga menghasilkan SHP yang tumpang tindih. Kali ini kita membutuhkan SHP Kecamatan Pugung dan juga SHP rawan banjir. Dapat dilihat bahwa SHP rawan banjir ini merupakan SHP rawan banjir yang ada di Kabupaten Tanggamus. Selanjutnya kita akan melakukan geoprocessing berupa intersect.
Klik Geoprocessing, lalu pilih menu Intersect. Pada input future-nya, kita masukkan SHP Kecamatan Pugung. Dan juga SHP Rawan Banjir Tanggamus. Atur penyimpanannya, dan klik OK. Maka hasil intersect-nya akan keluar. Intersect ini berupa SHP rawan banjir yang hanya mencakup di Kecamatan Pugung. Selanjutnya yaitu kita akan mempelajari geoprocessing tools berupa Union. Union sendiri berfungsi untuk menghasilkan SHP yang tumpang tindih dan juga SHP yang di luar tumpang tindih. Hampir mirip dengan fungsi intersect. Untuk lebih jelasnya kita akan mencobanya langsung, yaitu checklist rawan banjir Tanggamus, lalu klik geoprocessing dan Union. Pada input future-nya kita pilih SHP Kecamatan Pugung, lalu SHP rawan banjir Tanggamus. Atur penyimpanannya, lalu klik OK. Dapat dilihat bahwa SHP baru ini menggabungkan antara SHP rawan banjir yang ada di Kabupaten Tanggamus dan juga SHP Kecamatan Pugung menjadi satu kesatuan yang tumpang tindih. Terakhir, kita akan mempelajari geoprocessing berupa buffer. Buffer sendiri memiliki fungsi yaitu untuk melihat jangkauan atau radius dari SHP yang diinginkan. Langsung saja kita membutuhkan SHP Tanggamus dan juga SHP Ibu Kota Tanggamus. Untuk memunculkan buffer, kita klik Geoprocessing, Buffer. Pada input future-nya, kita masukkan Ibu Kota Tanggamus. Jangan lupa atur penyimpanannya. Untuk distance-nya, kita memilih satuan meter. Dan pada kasus ini, kita akan menggunakan linear unit sebesar 1000 meter. Jika sudah semua, lalu klik OK. Maka buffer akan muncul. Setiap lingkaran ini mewakili 1000 meter jarak yang kita masukkan tadi pada menu buffer. Hal pertama yang akan kita pelajari adalah digitasi dengan Google Earth. Pertama, hal yang perlu kita persiapkan adalah aplikasi Google Earth itu sendiri. Nah, fungsi geotagging dengan Google Earth ini adalah apabila SHP yang kita cari tidak ada atau tidak tersedia di website manapun atau sumber data manapun. Sehingga kita perlu membuat SHP itu sendiri melalui digitasi dengan Google Earth. Untuk mencari lokasi, yang pertama harus kita lakukan adalah pergi ke kolom pencarian di pojok kiri atas, lalu ketikkan nama lokasi yang menjadi konsen digitasi kita. Setelah itu, klik search. Tunggu beberapa saat, maka Google Earth akan langsung memusat ke lokasi yang dicari. Kita bisa zoom beberapa kali untuk dapat melihat detail lokasi mulai dari jalan, perumahan, pertokoan, ruang terbuka hijau, dan masih banyak lagi. Untuk di Windows Layers ini, sebelah kiri ada beberapa menu seperti untuk menampilkan jaringan jalan, dan juga label tempat. Nah, kita akan menggunakan beberapa fitur di Google Earth. Seperti yang bisa kita lihat di atas ini, toolbar-nya yang pertama ada New Place Mark. Ini fungsinya sama dengan points pada ArcGIS. Kita bisa memindahkan pin-nya ini ke tempat yang kita mau. Misalkan saja kita namakan tempat ini adalah pasar.
Lalu kita bisa ubah warna dari tulisan ini, misalkan biru muda. Lalu untuk pinnya sendiri kita warnai merah. Nah, setelah itu kita bisa klik OK. Nah, selanjutnya kita akan memetakan permukiman menggunakan new polygon. Kita namakan permukiman untuk digitasi kali ini. Setelah itu kita garisnya juga warna kuning, lalu kita warnai dengan warna kuning. Setelah itu kita bisa mulai memetakan dengan mengklik lokasi-lokasi yang ingin kita digitasi. Kita bisa mengubah opacity-nya menjadi 50% agar bisa terlihat insect dari perumahan itu sendiri. Lalu di bagian measurement ini kita bisa melihat seberapa luas lokasi yang kita digitasi. Kita klik OK. Setelah itu hal yang kita akan lakukan adalah digitasi jalan. Kita bisa menggunakan newpad, lalu namai jalan tersebut jalan arteri sebagai contoh. Kemudian setelah itu kita titik-titikkan lokasi jalan mana yang akan kita digitasi. Lalu kita bisa warnai dengan warna merah atau warna apapun. Lalu kita bisa perbesar ukurannya menjadi 4,3 atau sesuai kemauan teman-teman. Setelah itu kita bisa lihat seberapa panjang garis atau jalan yang kita digitasi itu. Lalu kita bisa klik OK. Nah, yang langkah selanjutnya adalah kita harus menyimpan dan mengimport digitasi ini menjadi KML. Hal yang pertama bisa kita lakukan adalah klik kanan pada SHP permukiman, lalu kita klik Save Place As. Lalu pilih lokasi mana yang akan menjadi folder untuk kita menempatkan digitasi ini. Lalu ini ada beberapa Save As type, kita gunakan KML. Kemudian kita klik OK, save. Nah, setelah itu lakukan hal yang sama untuk digitasi jalan arteri. Kita klik Save Place As, lalu pastikan untuk bentuk foldernya sendiri sudah KML. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengimpor KML yang sudah kita dapatkan dari hasil digitasi dari Google Earth tadi ke ArcGIS. Maka kita harus membuka aplikasi ArcGIS setelahnya. Pertama, langkah yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mengdrag SHP kabupaten. Dan SHP kecamatan. Nah, setelah selesai semua, hal yang langsung kita akan lakukan adalah memasukkan hasil digitasi Google Earth tadi yang berbentuk KML ke dalam peta di ArcGIS ini. Maka kita pergi ke Geoprocessing, kemudian klik Art Toolbox. Setelah itu kita klik Conversion Tools. Nah, selanjutnya hal yang kita lakukan adalah klik From KML to Layer. Nah, terus di input KML kita masukkan file yang tadi kita tempatkan hasil digitasi Google Earth yang berbentuk KML tadi. Setelah itu klik Open. Setelah itu klik OK. Tunggu beberapa saat hingga ArcGIS selesai meload hasil dari digitasi tadi. Nah, setelah usai dan berhasil, lakukan hal yang sama untuk KML jalan arteri. Selanjutnya kita bisa zoom to layer di layer permukiman ini agar kita bisa lihat jelas hasil digitasi tadi. Dan ini ada digitasi jalan tadi.
Selanjutnya kita akan melakukan geotagging. Geotagging ini berfungsi untuk memasukkan persebaran atau titik-titik lokasi hasil dari memotret. Geotagging itu semacam gabungan antara fitur kamera yang dapat melakukan sinergi langsung dengan fitur GPS, di mana data yang ada di foto tersebut sudah terhubung dengan longitude dan latitude. Sehingga pada ArcGIS ini kita bisa olah dan letakkan pada SHP kecamatan untuk kita bisa lihat persebarannya dan titik-titik lokasinya secara jelas. Bila kalian melakukan survei, hal yang bisa kalian lakukan adalah membuka kamera, kemudian pastikan untuk informasi lokasi atau GPS kalian telah aktif. Setelah itu pada menu pengaturan, jangan lupa untuk klik tag GPS. Nah, bila berhasil akan muncul data lokasi pada foto tersebut di keterangan foto itu. Namun untuk praktikum kali ini sudah disediakan foto-foto yang telah terdapat data longitude dan latitude itu. Jadi kalian tinggal gunakan folder tersebut dengan baik. Seperti yang bisa kita lihat di foto ini telah dilengkapi oleh data latitude dan longitude GPS. Jadi kita bisa gunakan foto ini untuk mengintegrasikan titik-titik lokasi pada peta. Kembali lagi ke ArcGIS, hal yang selanjutnya akan kita lakukan adalah memasukkan foto-foto tadi ke dalam peta ini. Pertama kita klik geoprocessing, kemudian klik ArcToolbox. Setelah itu kita klik di bagian data management tools. Di antara semua menu ini yang kita gunakan adalah photos karena kita akan memasukkan foto, lalu klik geotagged photos 2 points. Nah, lalu di bagian kolom input folders ini kita tinggal masukkan mana file yang menjadi tempat kita untuk menyimpan foto-foto tersebut. Setelah itu klik OK. Tunggu beberapa saat hingga ArcGIS selesai meload foto tersebut. Lalu akan muncul titik-titik persebaran lokasi dari sarana prasarana yang kita masukkan. Lalu kita bisa juga mengubah dari foto-foto tersebut logonya. Kemudian kita bisa ubah ukurannya dan juga warnanya. Untuk praktikum kali ini akan dibebaskan antara bentuk dan warna dari simbol yang persebaran ini. Namun bila kita melakukan survei dan mendapatkan foto hasil geotagging tersebut, yang kita gunakan simbol dan warnanya mengikuti dari acuan SNI nomor 3 tahun 2004. Demikian digitasi Google Earth dan geotagging kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.